Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman kanisian. Sesaat lagi kita akan mendengarkan presentasi RP. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Darul Ibu, selaku moderator dari acara presentasi RP pada ruangan ini. Izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini. Jadi untuk judul RP, untuk kelompok RP yang akan mempresentasikan materinya di sini adalah kelompok RP 60 dengan anggotanya yaitu Avelino Konstantin Trilasto, lalu ada Derek Herman Wijaya, dan ada Reynard Hugo Santoso. Judul RP yang akan dipresentasikan oleh mereka adalah pengaruh pupuk organik cair dari campuran kulit pisang Ambon, cangkang, telur, dan air cucian beras terhadap pertumbuhan biji tanaman kangkung Niphomoea aquatica dalam sistem hidroponik. Sebelum melanjutkan kepada sesi presentasi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Jadi ada presentasi oleh para penyaji materi selama 20 menit, lalu kemudian ada sesi tanya jawab yang dilangsungkan selama 12 menit ditutup oleh penguji materi, lalu bagi penguji bahasa dilangsungkan sesi tanya jawab selama 8 menit dan bagi para audiens 10 menit. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan penutup dan terakhir ada tanggapan dari para orang tua. Sehingga durasi total dari presentasi pada hari ini adalah 60 menit dan itu sampai pada 15.30. Tanpa berlama-lama lagi, kita dapat langsung mendengarkan presentasinya. Dipersilakan bagi para penyaji materi. Selamat siang Bu Puji, Pak Dita, dan para hadirin sekalian. Kami dari kelompok RP 60 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh pupuk organik cair dari campuran kulit pisang Ambon, campur dan air cucian beras terhadap pertumbuhan biji tanaman kangkung dalam sistem hidroponik. Sebelumnya, izinkan saya berkenalan dulu. Nama saya dari Herman Wijaya dari kelas 12 IPA 2 absen 7. Saya kelas 12 IPA 5 absen 3. Nama saya dari kelas 12 dari kelas 12 Nah, ini adalah pokok presentasi kami. Jadi kami akan menjelaskan hasil penelitian kami berdasarkan poin-poin ini. Yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua adalah metodologi, terdiri dari proses dan tahapan dalam penelitian. Lalu di follow up sama hasil dan pembahasan. Yang terdapat analisis hasil penelitian dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran penelitian. Nah, untuk latar belakang penelitian kami adalah dibagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah pembangunan yang masif. Nah, di Indonesia ini terjadi perkembangan infrastruktur yang sangat cepat. Perkembangan infrastruktur yang cepat ini terdiri dari pembuatan jalan tol, MRT, LRT, perkantoran, perumahan. Nah, secara otomatis lahan-lahan yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk lahan pertanian lama-lama akan semakin berkurang. Pada tahun 2020 sendiri Indonesia memiliki panjang tol sebesar 2.415 km. Nah, ini meningkat sebanyak 220% dari tahun 2010. Nah, ini saja cuma mengambil sebagian kecil ya. Ini hanya panjang tol saja, belum termasuk MRT, LRT, perkantoran, perumahan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah sampah. Sampah di Indonesia ini terus meningkat. Kita tahu Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Otomatis aktivitas rumah tangga di Indonesia juga akan sangat besar. Alhasil menghasilkan limbah organik yang sangat banyak. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami kenaikan jumlah sampah sebesar 21,7% dari tahun 2021. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun saja kita mengalami peningkatan sampah yang sangat besar. Bisa lihat dari data tersebut, kita ambil data ini dari SIPSN, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, mengenai data sampah di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022. Kita bisa lihat dari 2019 sampai 2022 terjadi peningkatan terus-menerus. Dari 2019 sampai 2021 peningkatannya ada, tetapi sangat kecil. Saya lihat dari 2019 kemungkinan 29 ton, lalu 2020 menjadi 29,5 ton, lalu 2021 menjadi 30 ton. Nah, dari 2021 sampai 2022 sendiri terjadi peningkatan 91,7%. Nah, dari 2022 ini terdapat 35,8 ton sampah. Nah, ini kita juga mengambil data dari SIPSN juga pada tahun 2022 mengenai pendonor
sampah terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat sisa makanan merupakan kontributor dari jumlah sampah di Indonesia. Kelompok kami awal kaget juga melihat bahwa ternyata sisa makanan itu adalah kontributor terbesar. Kami melihat kalau di media-media coverage biasanya melihat bahwa Indonesia tuh negeri pendonor sampah plastik terbesar di dunia. Tapi ternyata kenyataannya Indonesia merupakan pendonor sampah sisa makanan terbesar juga di Indonesia di dunia. Nah ini membuktikan apa? Bahwa ternyata tuh banyak sekali penduduk-penduduk di Indonesia ini belum mengetahui cara mendaur ulang sisa makanan kita menjadi suatu produk yang ada value-nya lagi. Jadi ini merupakan salah satu solusi dari masalah kami. Yang pertama adalah sistem hidroponik. Sistem hidroponik sendiri merupakan metode penanaman yang tidak menggunakan media tanah. Jadi dia menggunakan media tanam yang khusus. Contohnya seperti ofo, kapas, dan air. Namun penerapan hidroponik masih belum dominan dilakukan oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat sudah tahu hidroponik itu apa, sudah tahu cara kerja hidroponik apa, sudah tahu alat dan bahan hidroponik apa. Tetapi mereka kurang akur dengan metode hidroponik sendiri karena merasa bahwa hidroponik ini nih ribet, mendingan saya beli saja di supermarket bahan-bahan misalkan sayuran dan lain-lain. Atau kalau misalnya mereka mau menanam, mereka mendingan beli tanah dan mereka tanam sendiri aja, lebih mudah. Nah, saat ini sebagian besar hidroponik masih menggunakan nutrisi kimia AB mix. Mengapa perlu menggunakan nutrisi kimia AB mix? Karena hidroponik ini kan media tanam utamanya itu kan sebenarnya air. Air ini tuh tidak bisa menggantikan tanah. Tanah yang memiliki mineral, tanah yang memiliki nutrisi bagi tanaman bertumbuh. Oleh karena itu memerlukan nutrisi tambahan. Contohnya daripada kimia AB mix ini. Nah, kelompok kami mencoba untuk membuat alternatif lain dari nutrisi kimia AB mix karena nutrisi kimia AB mix ini tuh biasanya banyak kan dijual di online. Maka dari itu penduduk-penduduk di Indonesia yang di pedalaman ini tidak memiliki jangkauan internet. Jadi nutrisi kimia AB mix ini tidak terjangkau bagi mereka. Karena itu kita membuat pupuk organik cair atau POC agar bisa terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu kenapa kita pilih tanaman kampung? Yang pertama ya kampung ini tanaman yang sangat umum bagi masyarakat, bijinya mudah ditemukan, sistem akar baik dan sering dikonsumsi. Mengapa kita cari yang sangat tanaman yang sangat yang masyarakat sangat familiar? Ya karena saat mereka melihat hasil penelitian ini, mereka akan merasa mereka bakal bisa mengaplikasikan hasil dari penelitian ini ke dalam kehidupannya mereka sendiri-sendiri. Nah, untuk merumuskan masalah, kami menemukan dua pada penelitian kami. Yang pertama adalah apakah pupuk organik cair dari kulit pisang ambon, cangkang telur, dan air cucian beras yang digunakan sebagai nutrisi memengaruhi pertumbuhan tanaman kampung dalam sistem hidroponik. Yang kedua adalah bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman kampung dalam sistem hidroponik yang diberi pupuk organik cair sebesar 15 ml dan 30 ml. Nah, kenapa kita menggunakan kulit pisang, cangkang telur, dan air cucian beras? Bahan-bahan ini memiliki kandungan nutrisi yang sesuai bagi kampung untuk hidup. Dan juga kandungan ini memiliki bahan-bahan dari kandungan dalam bahan-bahan yang kita pilih ini memiliki kandungan yang mirip dengan pupuk kimia AB mix. Nutrisi yang baik pada tanaman dapat diukur dengan menggunakan alat ukur ppm. ppm itu adalah power per million. Dan menurut Iqbal pada tahun 2016 tentang ppm yang baik pada tanaman kampung adalah 1050 sampai 1440 ppm. Kita bisa lihat dari tabelnya bahan-bahan yang kita pilih ini memiliki kandungan apa saja. Contohnya pada kulit pisang ambon yang memiliki kalium, kalsium, fosfor, boron. Lalu cangkang telur memiliki kalsium karbonat. Air cucian beras memiliki magnesium, besi, dan vitamin B1. Untuk penelitian yang relevan sendiri, kita pilih penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2017 yang berjudul pengaruh organik cair kulit pisang terhadap pertumbuhan selada. Pengirikannya apa? Dia sama dengan penelitian kami mencoba untuk membuat pupuk organik cair. Lalu dia mencoba mengamati pertumbuhan dari substrat tersebut. Perbedaannya apa ya? Tentu saja substratnya dia menggunakan tanaman selada, kita menggunakan tanaman kangkung, dan media tanamnya yang dia gunakan adalah media tanam tanah biasa, sedangkan kita menggunakan sistem hidroponik. Dan nanti akan dijelaskan teman saya apa. Baik, terima kasih. Jadi sekarang saya akan jelaskan mengenai variabel dan lawan kontrol. Pertama ada bebas yang berarti variabel yang
mempengaruhi, yaitu POC yang kami buat. Yang kedua terikat, yang berarti yang dipengaruhi, yaitu pertumbuhan ini dari tanaman paku. Yang ketiga adalah variabel kontrol atau variabel yang sama terhadap setiap perlakuan. Ada 5, ada suhu yang sama, ada kelembaban yang sama, ada cairan materi yang sama, ada media yang sama, dan juga ada ukuran yang sama. Kemudian setiap perlakuan kami berikan 3 liter air yang akan digunakan sebagai pengeceran. Kemudian untuk perlakuan kontrol kami menggunakan 3 liter air murni. Jadi ada perlakuan di mana kami tidak menggunakan POC. Karena kenapa? Kami ingin melihat apakah ada perbedaan yang dihasilkan antara dengan memakai POC atau yang dengan tanpa POC, yang berarti yang hanya memakai 3 liter air murni. Kemudian berikutnya ke metodologi. Kami memakai metode kuantitatif, yang berarti menggunakan pengukuran data dan juga angka. Dari mana angkanya? Angkanya kami peroleh dari pengukuran tinggi tanaman setiap 7 hari sekali, dan nanti akan kami buat dalam bentuk tabel dan juga grafik. Kemudian waktunya kami mulai tanggal 8 Desember 2023 dan bertempat di daerah Kemang di Jakarta Selatan. Kemudian berikutnya kami juga memakai acuan yaitu rumus Sander, yaitu rumus untuk menentukan jumlah subjek setiap eksperimental. Kami memakai 3 perlakuan atau yang sama dengan 3, sehingga diperoleh bahwa T atau pengulangannya sebanyak 9 pengulangan setiap perlakuan. Untuk P1 kami memakai kontrol yaitu 3 liter air. P2 kami memakai 15 ml POC dengan 3 liter air. Dan P3 kami memakai 30 ml POC dengan 3 liter air, yang merupakan solu tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Kemudian berikut adalah kurang lebih alat tambahan yang kami pakai selama proses ini. Yang pertama adalah rock wool. Rock wool ini merupakan media utama dari pertumbuhan tanaman. Jadi dia akan menggantikan peran dari tanah yang kami tidak pakai. Yang kedua, net pot. Net pot merupakan tempat untuk menaruh rock wool. Jadi nanti rock wool yang besar ini kami potong kurang lebih 2 x 2 cm dan kami tempatkan dalam net pot. Kemudian yang ketiga adalah imlewot. Ini merupakan papan yang berbentuk persegi panjang dan berperan sebagai tempat penampungan net pot. Yang keempat adalah kain flanel. Kain flanel merupakan media utama dari sumbu nutrisi. Jadi nanti dia akan memberikan nutrisi dari bawah, dari limbahnya ke atas, dan kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian setelah itu ada E4. E4 merupakan campuran dari semua bakteri. Misalnya ada bakteri Lactobacillus, ada bakteri fagosintetik, dan nanti dia akan apa? Dia akan melakukan proses fermentasi, yaitu untuk memecah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Dan kurang lebih memakan waktu 7 hari. Kemudian ada gula pasir. Gula pasir kita gunakan sebagai energi bagi E4, karena untuk fermentasi mereka masih butuh energi dan kami gunakan gula pasir. Kemudian ada TDS meter. TDS ini merupakan alat untuk menentukan kadar ppm dalam setiap perlakuan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Derek bahwa ppm merupakan untuk menentukan kepekatan setiap larutan. Kemudian kami ukur dengan TDS meter. Yang terakhir pasti adalah bak. Karena kami memakai 3 perlakuan, maka terdapat 3 jenis bak. Bak pertama yang tadi kontrol, bak kedua 15 ml dan bak ketiga 30 ml. Dan setiap bak kami gunakan dan nanti akan kami tempatkan dengan POC yang telah kami buat. Kemudian, ini merupakan gambaran dari rancangan sistem kami. Jadi sebenarnya sistem hidroponik itu ada banyak, ada wick system, ada aeroponik system, ada drip irrigation system. Tapi kami memakai wick system. Mengapa? Karena kami yakin bahwa ini merupakan sistem yang paling simpel atau yang paling sederhana, sehingga alirannya sifatnya pasif, tidak perlu digerakkan dari mana-mana. Bisa dilihat, ini merupakan POC yang akan kami buat, dan ini merupakan flanela yang dibentuk huruf U terbalik, dan nanti dia akan membawa nutrisi dari bawah ke atas dan akan diserap oleh tumbuhan sehingga mampu bertumbuh dengan baik. Kalau bisa dibandingkan dengan misalnya yang aeroponik itu dia lebih kompleks. Mengapa? Karena dia menggunakan alat tambahan, misalnya pipa sekaligus pompa yang pasti membutuhkan biaya yang lebih besar. Dari itu kami pilih yang paling simpel aja, yaitu sistem wick. Kemudian kita prosesnya. Jadi yang paling pertama adalah kami mulai dengan pembuatan limbahnya.
kami memblender 5 pisang, 5 cangkang telur, dan 1 liter air cucian beras ke dalam blender. Kemudian hasil blendernya kami pindahkan ke dalam jerigen khusus yang kami tutup. Mengapa? Karena proses ini sifatnya anaerob fermentasinya, jadi dia tidak butuh oksigen dan kami tutup dengan rapat. Kemudian kami tuangkan 1 tutup botol E4, kami tuangkan ke dalam jerigennya, dan dia akan melakukan fermentasi selama kurang lebih 7 hari dan kami diamkan selama 7 hari itu. Dan saat menunggu, kami membuat sistem hidroponiknya. Jadi papan infrabornya kami lubangi dengan 9 lubang, dan 9 lubang itu kami masuk-masukin ke tempat nepot. Dan nanti di bawahnya kami selipkan dengan kain flanel, dan dia nanti akan menyerap aliran nutrisi dari bawah ke atas dan akan diambil oleh akar tumbuhan. Kemudian berikutnya next akan dijelaskan oleh Hugo. Silakan. Baik, terima kasih Asal. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama adalah tahap penyemaian. Ini dilakukan saat menunggu proses fermentasi dari pupuk organik cair. Tahap penyemaian yaitu menaruh biji kangkung pada reful yang sudah dilubangi dan diberikan air. Proses penyemaian sampai pada benih sudah berkecambah tanaman kangkungnya. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pemindahan tanaman kangkung dari reful penyemaian hingga ke sistem hidroponik. Pemindahan ini dilakukan ketika tanaman kangkung sudah ada 3 helai daun sekitar 7 hari. Lalu pada saat sudah dipindah ke dalam sistem hidroponik, mengukur kepekatan nutrisinya dengan menggunakan TDS meter. Nah, ini adalah kondisi akhir dari setiap perlakuan tanaman. Dapat terlihat bahwa pada perlakuan pertama tinggi tanaman kangkungnya dia tidak terlalu tinggi dibandingkan yang lain. Pada perlakuan kedua pertumbuhannya lebih baik dibandingkan pada perlakuan pertama karena diberikan pupuk organik cair sebesar 15 mili. Lalu pada perlakuan ketiga tingginya datangnya mempunyai tinggi yang paling tinggi karena diberikan pupuk organik cair sebesar 30 mili. Berikut ini adalah tabel data pertumbuhan tinggi tanaman kangkung setiap minggunya dari setelah semai hingga minggu 3. Pengamatan pertama adalah hari setelah dipindah ke sistem hidroponik hari 0. Lalu pengamatan kedua adalah 7 hari setelah dipindah ke sistem hidroponik. Lalu pengamatan ketiga adalah minggu kedua setelah dipindah ke sistem hidroponik, dan pengamatan keempat adalah pada saat minggu ketiga sudah dipindah ke sistem hidroponik. Dapat terlihat bahwa perubahan terbesar adalah pada perlakuan ketiga, yaitu 20 cm dari 4 cm menjadi 20 cm, yaitu sebesar 20 cm. Lalu perlakuan kedua hanya 19 cm dan perlakuan pertama sebesar 8 cm. Perubahannya dari tinggi setelah semai hingga mencapai minggu ketiga. Ini adalah rata-ratanya dari 9 tanaman. Nah, berikut ini adalah nilai kepekatan nutrisi pada setiap perlakuan, yaitu diukur di bak pupuk organik cair. Perlakuan pertama hanya 211 part per million, perlakuan kedua 1031 ppm, dan perlakuan ketiga sebesar 1232 ppm. Pada perlakuan kedua hampir mencapai rentang ppm yang dibutuhkan, yaitu 1050 hingga 1440 ppm, namun masih kurang 19 nilainya. Lalu pada pupuk organik cair yang terdapat dari kulit pisang, ambon, cangkang telur, dan air cucian beras terdapat kandungan kalium, kalsium, fosfor, magnesium besi, dan vitamin B10. Ini didapatkan dari proses fermentasi ketiga jenis limbah organik tadi. Pada perlakuan ketiga mengalami pertumbuhan yang lebih dibandingkan B2 karena volume pupuk organik cair diberikan lebih besar, sehingga kadar ppm-nya juga lebih besar. Kadar ppm yang lebih besar memungkinkan tanaman untuk menyerap nutrisi yang lebih banyak dibandingkan pada perlakuan kedua. P1 mengalami pertumbuhan yang paling lambat karena hanya diberikan air atau H2O. Selanjutnya ini adalah kesimpulan. Maka penggunaan kulit pisang, ambon, cangkang telur, dan air cucian beras berpengaruh terhadap tinggi tanaman kangkung dengan dibuktikan dari perubahan tingginya yang berbeda jauh. Lalu tanaman kangkung diberi pupuk organik cair sebesar 30 mili mengalami pertumbuhan tinggi tanaman yang lebih baik
dibandingkan pada perlakuan kedua yang hanya 15 mili untuk organik cair. Berikut ada saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu menambahi organik dari bahan lain sehingga kandungannya ada kandungan yang terdapat dari yang lain sehingga pertumbuhannya dapat menjadi lebih baik. Lalu melakukan uji kandungan nutrisi dari pupuk organik cair di laboratorium sehingga dapat mengetahui berapa kadar nutrisi dari setiap unsur organik yang terdapat di dalam. Berikut adalah daftar pusaka yang digunakan untuk membuat penelitian. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi. Terima kasih atas presentasinya dari para penyaji materi. Materinya sangat relevan dan juga sangat menarik untuk kita pikirkan bersama karena berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi para penyaji. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab dan waktu pertama akan diberikan oleh penguji materi yaitu Bu Puji selama 12 menit. Dipersilakan Bu Puji untuk mulai bertanya. Baik, terima kasih Moderator. Selamat siang Bapak Ibu orang tua yang juga hadir mendukung anak kita pada siang hari ini, serta rekan-rekan kelas 11 ya, dan juga presenter. Pertama-tama Ibu juga mengucapkan selamat dan pujian kepada Avelino, Derek dan Hugo yang sudah berproses sampai selama 6 bulan ini, yang mulai dari membuat proposal, kemudian melakukan penelitian dan sampai pelaporan dan presentasi. Luar biasa. Kalau melihat dari tema yang diambil itu bagus karena kita sekarang sedang berputar dengan masalah keselamatan lingkungan, masalah pencemaran dari limbah ini, dan kalian tertarik pada limbah organik. Nah, namun ada beberapa yang Ibu ingin konfirmasi ya, nggak usah tegang karena ini selebrasi, bukan untuk memuji, tetapi selebrasi, hanya mengkonfirmasi gitu. Nah, Ibu mau tanya, di mana kalian menaruh tulisan di jurnal terkait dengan latar belakang dan pustaka tentang hidroponik sistem ini? Di bagian mana dari jurnalnya? Ibu cari-cari di pendahuluan itu tidak ada. Walaupun tadi sudah dijelaskan Avelino kenapa memilih hidroponik sistem ini. Di halaman 6 Di mana? di bawah tabel alat bahan. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa ditaruh di metodologi? Karena itu sebagai dasar kami untuk melakukan penelitian. Baik. Apapun kalau judul kamu itu mengangkat tentang ini kan masuk dalam judul ya. Pengaruh pupuk organik cair dan seterusnya dalam sistem WIC hidroponik itu artinya itu menjadi fokus utama dalam penelitiannya. Maka itu harus ada di dalam latar belakang dan luar. Kenapa memilih hidroponik sudah ada, tetapi kenapa memilih sistem WIC dan referensi mengenai macam-macam sistem hidroponik itu belum ada di dalam luar. Itu kalau kita lihat metodologi itu salah tempat ya. Oke. Jadi Ibu minta ada usaha di pendahuluan mengenai sistem WIC itu sendiri ya. Terus yang berikutnya, apakah berdasar hasil penelitian ini kamu bisa menyimpulkan bahwa ramuan pupuk yang kamu buat ini bisa menggantikan ABMIX? Silakan. Kami bisa menyimpulkan bahwa pupuk organik cair yang kita buat ini berfungsi dengan baik. Tapi memang belum bisa menyaingi pupuk ABMIX karena memang ada beberapa unsur yang di pupuk organik cair kami yang tidak memiliki dibandingkan pupuk ABMIX, contohnya nitrogen. Tapi kita bisa simpulkan bahwa pupuk organik cair kami bisa berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan penelitian kami di mana penelitian kontrol yang hanya air saja dibandingkan penelitian yang kedua dan penelitian tiga tingginya sangat beda jauh. Baik. Saat alasan kamu mengatakan bahwa ini belum sebaik ABMIX, alasan logisnya kenapa bahwa ramuan pupuk yang kamu buat ini itu bisa dengan pasti mengatakan bahwa ini belum bisa setara dengan ABMIX? Dasarnya? Jadi dari studi literaturnya itu yang ada di jurnal itu bahwa tinggi
tanaman kakao itu sudah panen selama 3 minggu. Tapi di sini belum panen. Panennya itu biasanya udah 30 cm dan ini masih 20 cm. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kalau bicara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gitu ya, itu apa sih selain nutrisi? Saya matahari. Sinar matahari, Jadi kami mendapatkannya yang kena matahari itu 3 jam, Bu, dari jam 6 sampai jam 9. Nah, mungkin itu bisa jadi faktor. Jadi mungkin kami terlalu singkat taruh di tempat kena mataharinya. Dan juga mengapa? Karena selama proses kami dalam menghadapi musim hujan yang sering hujan, sehingga untuk jaga-jaga kami memutuskan untuk memakai 3 jam saja seharinya untuk menambahkan di kena mataharinya. Dan sisanya kami dalam kembali. baik, berdasarkan penjelasan Apelino, Hugo, dan Dewi, sebetulnya kita tidak bisa mudah mengatakan bahwa ini ramuan saya ini lebih kurang bagus dibandingkan Apemix, karena kami tidak melakukan percobaan. Maka sayang sekali penelitiannya seharusnya kalau saran Ibu ya, karena kan kita mau mencontoh Apemix ini yang sudah standar untuk bikin hidroponik. Kenapa dalam penelitian kami tidak mencoba satu penanaman lagi yang menggunakan media Apemix? Apakah ada kendala? Kami tidak berniat untuk membandingkan efektivitas sabu. Kami hanya ingin melihat pengaruh dari penggunaan baca ini. Jadi kami sama sekali tidak menyentuh Apemix. Itu cuma sebagai sumber literasi kami. Dan kami tidak juga pakai tawaran sepatu. Tapi kemudian kami hanya ingin melihat pengaruhnya saja, Bu. Kami tidak ingin membandingkan efektivitasnya itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Tetapi pertanyaan itu selanjutnya, lalu apa kebaruan dari penelitianmu gitu ya, kalau hanya sebatas itu? Karena gini, kalau kamu hanya ingin menjawab dikasih pupuk ini dengan yang tidak dikasih pupuk, itu dengan referensi tanpa kita meneliti, kita tidak akan yakin bahwa yang dikasih pupuk ini pasti akan lebih tinggi. Betul nggak? Pertanyaan penelitian yang pertama itu dibandingkan antara yang air saja dengan pupuk itu ya pasti lebih bagus yang dikasih pupuk dong gitu ya. Terus kalau misalnya yang kedua mempertanyakan yang 15 dengan berapa konsentrasinya? 30 ml. 30. Nah itu juga berpikir ya lebih tinggi itu idealnya lebih gitu ya. Maka pertanyaan itu kebaruan apa? Kalau kita lihat latar belakang sebetulnya kamu bisa menjawab lebih loh, karena kan kita mencari kandidat Apemix yang didapatkannya susah gitu. Atau kalian ada kesulitan seandainya membeli Apemix atau apa? Tapi kalau berdasarkan penjelasan Apelino memang tidak ingin melihat ya. Kami tidak ingin membandingkan efektivitas. Oke, jadi tujuannya terbatas itu. Maka pertanyaan itu apa kebaruan dari ini? Mungkin karena tadi di data hasil pengamatan kami kan menemukan bahwa ternyata lebih banyak pupuk organik cair yang 30 ml itu dibandingkan pupuk organik cair perlakuan 2 yang hanya 15 dan 30, ternyata dia lebih jauh. Jadi bukan berarti kalian lebih banyak menggunakan pupuk organik cair itu akan otomatis mampu lebih bagus. Oke, jadi kebaruannya pada dosis loh. Ini juga ini menggunakan 3 jenis limbah organik, ada kulit pisang, cangkang telur, dan air susunya. Tadi kalau dibandingkan relevan hanya kulit pisang. Oke, kamu sudah tidak selesai atau belum? Karena kalau Ibu cari itu di dalam penelitiannya siapa ya? Ada penelitian yang juga persis menggunakan campuran cangkang telur, kemudian cucian beras dan kulit pisang. Hanya pisangnya tidak pakai pisang kampung, dipakai pisang kampung. Itu sudah ada kombinasi ketiga itu ya. Jadi kembali lagi, berarti tadi kebaruan penelitianmu kalau dari adalah pada dosis ya, pada dosis. Itu baik. Tapi saran Ibu, kalau kamu misalnya nanti meneliti lagi jangan tanggung-tanggung, karena latar belakangnya Apemix ini harus beli online, lalu harus membeli. Sementara di sini banyak limbah. Jadi kenapa tidak sekalian saya ingin cari kandidat pupuk yang bisa menggantikan Apemix? Hanya gampang, tambahkan saja perlakuan dengan Apemix, lalu kita punya pembanding, itu namanya kontrol positif.
yang air namanya kontrol kinetik. Gitu ya. Oke, lalu kalau tadi Derek mengatakan ingin mengetahui dosis yang tepat gitu ya, karena memang tidak selalu lebih tinggi itu akan menjadi bahaya. Nah, jadi kenapa kalian memilih dua rentang ini? Adakah dasar literatur yang menentukan 15%, 30%, dan seterusnya? Misalnya apa? Jadi kalau dari literatur kami itu kebanyakan tuh pakai komposisinya 10 mili sampai 30 mili. Jadi kami ingin ambil dua range di 15 sampai 30. Jadi yang kami baca tuh mayoritas pakai 15, 20, 25, 30 gitu. Mili atau persen? Mili. Nah, kalau mili dibandingkan dengan persen gimana? Kalau mili itu kan jumlah yang disiramkan, saya mengira 15 mili, tapi ini konsentrasinya kepekatan pupuknya 100%. Dengan yang 15 mili sama-sama tapi kepekatannya 10%. Jadi di sini kamu itu persentasenya kepekatan pupuk atau mili yang jadi variabilitas. Volumenya. Tapi menggunakan variasi konsentrasi 15%. Coba lihat. Yang kamu tulis apa sih? Sama sekali nggak pakai persen. Oh, mili. Oh iya. Mili. Jadi ini mili. Tetapi dari kepekatannya itu tadi, ya misalnya kamu membandingnya dengan kepekatan ADMX, memang sudah pakai pengukuran apa tadi BPM sekian gitu ya. Tapi begini, sama-sama dengan kepekatan sekian, kalau kita mau membuat kombinasi pupuk, apakah itu kemudian bisa kita samakan dengan komposisi dengan pekatan? Karena dalam membuat hidroponik sebenarnya yang diprioritaskan adalah misalnya kepekatan dalam komposisi antar unsur yang ada di situ. Nah, dasarnya sekarang pertanyaannya kembali, dasar 15 sama 30 tadi apa jadinya? Dari sumber literasi. Dari sumber literasi Yang baca. penelitian yang ada di jurnal berapa yang menggunakan dosis itu? Ada kan? Oh, untuk kali ini kami cuma dari literasi dari YouTube dan kemudian kami kembangkan. Jadi kami tidak masuk. Karena dia tidak ada tipe-tipe. Terima kasih. Nah, kalau kamu diberi kesempatan meneliti lagi dan kemudian fokusnya pada dosis, ya, jumlah, itu sarankan variasinya lebih banyak. Jadi misalnya optimumnya di literatur itu 30 gitu ya, kamu bisa bikin satu di bawahnya, satu di atasnya, atau dua di bawahnya, dua di atasnya. Jadi penelitiannya menjadi lebih bermakna untuk menjawab variasi dosis gitu ya. Oke. Waktu untuk menguji materi sudah selesai. Sekarang saatnya untuk sesi bagi penguji bahasa. Pak Dita, silakan bertanya pada para penyanyi materi. Baik, terima kasih. Ternyata saya apresiasi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga teman-teman sudah melalui berbagai proses, tenaga, usaha yang sudah diluangkan untuk research paper kalian. Saya mengapresiasi itu. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya pada aspek naskah dan mungkin nanti beberapa pertanyaan sama tambahan. Nanti kalau waktu saya masih tersisa boleh dimakan uji. Ya. Yang pertama itu terkait naskah ya. Ini hanya saran. Sistem weak hidroponik itu unsur bahasa asing atau bahasa Indonesia? Bahasa asing. Maka dicetak ini ya. Kemudian untuk pada bagian abstrak, ini saya rasa susunannya belum sesuai dengan rumusan kalau dalam menulis abstrak. Di sini masih terlalu banyak teman-teman menyampaikan latar belakang. Saya kira cukup satu atau dua kalimat aja. Kalian menyampaikan latar belakang
apa, kemudian penelitian ini termasuk ke dalam penelitian jenis apa, terus metode yang digunakan, teknik analisis teknik pemrograman datanya menggunakan apa, analisisnya apa, tujuannya apa, terus sampai pada yang terakhir hasilnya. Jadi ini saya rasa belum sesuai dengan rumusan abstrak pada tulisan ilmiah. Ya. Terus kemudian kita ke bagian pendahuluan, itu ada pada kalimat ketiga di paragraf pendahuluan yang pertama. Memasuki tahun 2020, kalimat keempat. Data tersebut hanya baru menunjukkan itu tidak efektif. Silakan pilih salah satu saja. Hanya doang boleh atau hanya baru saja boleh. Kalau hanya baru menunjukkan itu tidak efektif. Ya. Kemudian yang berikutnya yang jelas terlihat adalah jarak spesifik untuk tiap awal paragraf ini terlalu jauh. Saya rasa cukup 1,5 aja. Ya. Ini 2 cm kalau nggak salah. Sekilas saya melihat. Ya. Setiap awal paragraf itu ya. Terus itu diperhatikan awal paragraf hampir semuanya itu terlalu jauh jaraknya. Kemudian untuk bagian B itu tolong melengkapi subjudulnya bahwa ini adalah subjudul metode penelitian. Kemudian rumus Federer, tolong ini Federernya ditulis menggunakan huruf kapital dulu ya, karena ini sudah merupakan rumus yang sudah disetujui secara ilmiah gitu ya. Itu tadi yang sudah disampaikan ke Puji, saya juga setuju terkait metode itu kalian perlu sampaikan di pendahuluan apa mungkin metode sistem itu. Nah, terus setelah di halaman 7 kolom yang sebelah kiri bagian pertama itu kan teman-teman mau menjelaskan maksud dari rumus itu ya. N itu apa, T itu apa, itu lebih baik dibuat daripada dibuat paragraf, dibuat keterangan saja di bawah. N sama dengan apa, T sama dengan apa. Baru setelah selesai masuk paragraf. Perlakuan pertama adalah ya. Terus masih di halaman 7 kolom sebelah kanan setelah gambar 5 dan 6 itu kemudian itu sebaiknya tidak di awal paragraf karena itu konjungsi temporal yang artinya kalian menjelaskan tahapan-tahapan. Bisa misalnya kalau ini tahap yang beberapa tahap yang kesian apa bisa menggunakan kosakata tersebut. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama ini alinea-alineanya ini kalian menjelaskan gambar-gambar ini yang dari hari pertama dihitung saat selesai proses itu sampai sebelum daftar pustaka itu menjelaskan tabel-tabel ini ya. Nah, akan lebih baik bila misalnya per tabel itu kalian jelasin, jangan jadi penyajiannya itu jangan tabel dulu baru deskripsinya. Tapi kalau bisa setiap ada tabel dikasih deskripsi. Contoh misalnya contoh yang tabel 7 lah. Berikut ini dipaparkan hasil penelitian terhadap kangkung setelah diberi 3 dosis. Dijelaskan pada tabel ini. Kalian tampilkan tabelnya, baru setelah tabel dideskripsikan tadi. Percobaan yang pertama, kangkung diberi berdasarkan pengamatan. Pada pengamatan yang pertama, kangkung untuk yang tidak diberi pupuk sama sekali itu ada pertumbuhan sekitar 4 cm. Kemudian untuk yang diberi dosis 15 mili, 30 mili itu sekian. Nah itu baiknya dideskripsikan
kalau begini pembaca kita kan banyak ya, membaca penelitian kita kan nanti kedepannya pasti kebermanfaatan penelitian itu kan takutnya ketika ini bingung gitu, sudah melihat tabel lebih banyak tapi deskripsinya nggak ada. Itu terus itu ada paragraf yang tidak menjorok ke dalam halaman 9, perhatikan. Jangan diulangi lagi. Untuk penulisan daftar pustaka, saya rasa untuk yang judul artikel atau judul penelitian itu tidak perlu diberi tanda kutip ya. Tapi coba di cross check dulu Pak. Kalau saya rasa sih tidak. Nah ini kan kalian ada yang diberi, ada yang tidak. Nah itu teman-teman, cukup dari saya. Masih ada waktu? Masih ada waktu sebanyak 1 menit. Ya boleh. Ini masukan juga ya. Di abstrak itu bagian bawah yang menjelaskan data itu saya sarankan jangan menggunakan perlakuan ketiga, perlakuan kedua, perlakuan satu langsung. Misalnya setelah 22 hari perlakuan dengan pemupukan 15 mili diperoleh hasil, dengan perlakuan pemupukan 30 mili dengan hasil. Jangan ngomong kedua ketiga kan bahasa ini jadi keduanya apa, ketiganya apa ya itu. Kemudian di jurnal itu kan singkat ya, jadi kamu tuh nggak perlu menampilkan alat bahan itu pakai gambar-gambar begini. Ini satu halaman sendiri loh, separuh halaman sendiri. Ya jurnal jarang sekali menuliskan apa alat bahan itu dalam bentuk gambar-gambar ini. Pemborosan halaman yang mestinya bisa diisi untuk menampilkan literatur atau pembahasan. Ya pakai koma-koma saja, biar orang mencari metode itu kayak apa, jirigen itu kayak apa, cari sendiri. Tidak perlu difoto, ya kan? Terus berikutnya, saya mau tanya variabel penelitian itu kamu cantumkan di mana ya? Variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, jurnal, dan halaman 5. Masuk di metodologi enggak? Iya. Halaman 5. Halaman 5. Oh, ada di tabel. Ini juga menurut saya perlu ditabelkan loh. Biasa pakai koma-koma saja, ini meningkat. Jadi pakai tabel malah nggak terlihat. Gitu ya. Kemudian masih ada waktu? Sudah bisa Pak. Sudah bisa ya. Oke. Baik, sekarang saatnya sesi tanya jawab oleh audiens. Bagi para audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Harus ada yang bertanya nih kelas sebelah ini. Nanti nggak dianggap hadir loh kalau bertanya. Memotivasi kata apa semua? Bertanya apa aja? Silakan. Waktu untuk bertanya ada 10 menit untuk audiens. Silakan bertanya mengenai materi. Jadi pertanyaan? Kalau belum Anda dari Ibu lagi aja ya. Gini, kalau pertanyaan gini, kamu kan memilih tanaman kangkung, jadi tujuannya kan bukan kangkung ini bukan hanya sebagai indikator pertumbuhan kan? Bukan, tapi memang sebagai tanaman yang kamu pilih gitu. Dan orang itu biasanya kalau nanam kangkung kan yang diharapkan itu daunnya gitu ya. Nah, kenapa dalam penelitian ini kamu indikator pertumbuhan memilih pertanian tinggi? Coba jelaskan. Biasanya pertumbuhan itu di tanaman-tanaman yang tingginya gitu. Jadi di dalam penelitian ini juga semakin tinggi. Itu yang paling utama. Oke, yang lain mau menambahkan dari sama Akadino menambahkan soal buku. Ya, mungkin karena tinggi itu kan paling mudah untuk diukur. Terus juga dengan area tinggi itu ya berarti mungkin saja sudah pasti silem, flowem, jaringan parenkim pada tumbuhan itu semakin besar juga. Oke, Akadino Ya, sama ya. Jadi jangan hanya karena misalnya ya kamu belajar ini kan tentang pertumbuhan, ini harus kuat teori tentang pertumbuhan tanaman.
korelasi antara tinggi dengan jumlah daun, walaupun tidak mengukur, tapi apakah sempat teramati? Karena jawaban Derek itu akan linier, tinggi dengan daun. Kalau dilihat tadi gambar di antara perlakuan 1, perlakuan 2 sama perlakuan 3, jumlah daunnya kelihatan beda banget di antara yang dipakai pupuk organik cair dan yang lain. Kalau perlakuan 2 sama perlakuan 3 bisa dilihat juga tingginya kan semakin lebih tinggi daripada perlakuan 1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi ya daun akan semakin banyak, batang akan semakin tebal dan lain-lain. Oke, lalu ini kan masih pertumbuhan awal nih dari bibit tanaman kalsium gitu ya. Apakah kalian tahu unsur-unsur apa yang menunjang pertumbuhan vegetatif pada tanaman? Unsur-unsur apa yang dibutuhkan sehingga itu menjadi logika berpikir itu untuk meramu pupuk tadi? Mungkin yang mereka nitrogen atau kalium gitu atau Ya, terus apakah itu yang kamu sebut itu terwakili oleh ramuan yang kamu bikin gitu. Karena kan kamu ini ceritanya nih kamu peneliti mau bikin kandidat BMX gitu loh, nah ini gitu. Jadi mesti lihat itu. Jadi apa ya, misalnya N itu untuk pertumbuhan apa, P untuk pertumbuhan apa, K untuk pertumbuhan apa gitu. Silakan dijelaskan karena ini konsepnya pertumbuhan, jadi minta dijelaskan. Jadi untuk yang Oke, silakan. Jadi untuk yang kalium itu berguna bagi tanaman sebagai faktor fungsional dalam sintesis protein. Sintesis protein. Oke, lalu Untuk kalium itu sintesis dinding sel, faktor enzim, dan perbaikan struktur membran. itu ada nggak di jurnal? Apalagi yang mau ketahui itu tadi ada kalium, nitrogen, apalagi? Nitrogen untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan. Pertumbuhan vegetatif secara keseluruhan. Lalu di dalam kandidat pupuk itu kan kalau air cucian beras ada apanya? Cucian beras ada magnesium, besi, dan vitamin D. Oke. Nah, sekarang magnesium untuk apa? Magnesium untuk bagian dari molekul klorofil yang berfungsi pada sintesis protein. Ada nggak di jurnal? Belum. Ya. Terus apa lagi? Di dalam air cucian beras itu spesifiknya ada apa tadi? Selain GFT, Magnesium, besi, sama vitamin D. vitamin B, B1. Adakah peranan vitamin B untuk pertumbuhan tanaman? Dan membantu tanaman untuk menyerap cahaya. Jadi ya, semakin banyak cahaya yang diserap, proses fotosintesis akan berjalan dan akhirnya semakin tumbuh. Oke, jadi kalau kamu fokusnya ke situ, jadi hal-hal yang ditanyakan itu harus ada di dalam jurnal kamu, sehingga pada saat itu menimbulkan hasil yang baik itu lalu terhubung, oh ini jadi ada tumbuh daun ini karena ini tanda tinggi karena ini, gitu ya. Dan itu ibu belum lihat ada di dalam jurnal maupun pembahasanmu. Ya, ini ada pertanyaan dari audiens. Baiklah, nama saya Andra, saya dari kelas 10-6. Saya ingin bertanya mengenai pupuk ini. Mungkin kalau kita lihat dalam kampung, efeknya menjadi ke pertumbuhan tinggi ya. Tapi kalau misalnya pupuk ini diaplikasikan kepada tanaman lain, apakah efeknya juga akan tetap tinggi? Atau mungkin malah mengarah ke bentuk daunnya yang lebih lebar, nutrisinya lebih lebar? Seperti itu sih. Baik, kita tunggu dulu. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada cukup waktu untuk satu pertanyaan lagi? Ini tidak ada, silakan jawab. Gimana? Ya, gimana? Ya, karena kan ini kita membawa tanaman kampung ya. Tanaman kampung itu bisa dibilang tanamannya kalau sudah pada saat panen itu tanamannya cukup tinggi. Beda kasusnya sama tanaman selada. Saya yakin dengan menggunakan pupuk organik cair kalau kita buat di sudah dengan selada, ya daunnya akan lebih lebar.
Tapi karena kita menggunakan tanaman kampung, jadi kita emang sebenarnya cuma membutuhkan gigi doang untuk mengukur bahwa apakah pupuk organik cair ini tuh efektif atau tidak. Itu namanya nitip. Jadi mungkin pertama-tama juga kalau ada udang atau batangnya, karena setiap tumbuhan itu pasti bumbunya mayoritas sama, misalnya kalium, fosfor, nitrogen dan sebagainya. Jadi secara sama dari semua tanaman. Selagi dia ditanam di hidroponik. Jadi syaratnya adalah harus tanaman hidroponik. Iya, yang bisa ditanam. Masih ada waktu tersisa untuk satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman kelas 10? Ya, pas harus banyak bertanya karena nanti juga meneliti kan, harus latihan dikit. Tadi jawabannya dari pertanyaan siapa namanya? Andra. Ya, dari pertanyaan Andra sebenarnya bisa dibantu dengan jawaban pertanyaan itu sebelumnya mengenai kadar-kadar di dalam pupuk yang kamu mix itu perannya terhadap apa tadi? Kalau misalnya dia itu mensupport reaksi enzimatis, nah itu berlaku semua. Membentuk dinding sel baru, ya dinding sel apa saja. Nitrogen untuk sintesis protein, ya untuk sintesis protein apa saja, dari protein viral, dari protein beta, jadi seperti itu kan. Ya. Harusnya bisa dibantu menggunakan. Tapi kok untuk tanya jawab, maaf waktu ini sudah habis untuk bertanya. Sesi tanya jawab sekarang setelah selesai dan kita sampai pada waktu untuk para orang tua memberikan tanggapan kepada anak-anak mereka yang telah menyajikan materi presentasi SMP pada hari ini. Silakan Ibu, silakan. Boleh tanggapan, boleh pertanyaan, boleh apresiasi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sebelumnya kepada kami dari orang tua murid dari Apelino, kemudian dari Derek dan dari Ibu. Kita apresiasi sekali untuk usaha dan kerja keras dari orang tua kami ya, para mami gitu. Karena juga kita yang di rumah melihat bagaimana mereka berusaha dengan semaksimal mungkin untuk sehingga research paper ini bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Dan dari penelitiannya juga ini benar-benar tadi relevan dengan masalah yang ada saat ini ya Bapak Ibu ya, di mana kita memang kurang lahan, terus kemudian dengan barang-barang yang ada, bagaimana mereka bisa menggunakan dari bahan organik ini sehari-hari sehingga bisa berguna gitu untuk tanaman kampung ini sehingga bisa lebih. Dan mungkin tadi di terakhir kan sarannya bagaimana kedepannya mungkin ada bahan lain gitu kan, mungkin nanti bisa diteruskan dengan adik-adik kelas yang di sini, apa misalnya mungkin dengan kepala ikan atau dengan cangkang udang ya, atau bagaimana yang biasa kita konsumsi sehingga bisa terus dimanfaatkan apa yang kita konsumsi hari-hari bisa berguna untuk penelitian ini seperti itu. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada Budi dan Pak Dita, kami sangat mengapresiasi untuk saran dan masukannya untuk putra-putri kami, itu luar biasa. Kita jadi ingat waktu kita ujian dulu ya, gitu kan. Ini benar-benar menjadi bekal, menjadi dasar buat mereka untuk duduk di bangku perkuliahan nanti. Dan terima kasih untuk saran yang membangun tapi tidak menjatuhkan. Ya, jadi itu benar-benar menjadi pengalaman juga buat kami sebagai orang tua bisa menyaksikan. Semoga nanti mereka saat duduk di bangku perkuliahan memiliki mental yang siap untuk nanti menjalani skripsi dengan dasar dan bimbingan dari tadi Bu Budi dan Pak Dita. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Apel, Bu Budi dan Dewi. Semoga jangan lupa tadi PR-PR-nya juga untuk diperbaiki ya. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya masih banyak latihan. Bagi orang tua yang lain, jika ingin mau ditanggapan masih tersisa 2 menit. Masih
Ada? Maka telah usai untuk acara presentasi RP dari kelompok 60. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada mereka.